Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang pengasaman air laut. Pengasaman laut terjadi ketika gas CO2 larut di laut dan bereaksi secara kimia dengan air laut. Namun, para ilmuwan telah menetapkan bahwa CO2 yang bereaksi dengan air laut tidak akan membuat lautan menjadi genangan asam, tetapi akan tetap sebagai zat basa. Ketika CO2 bereaksi dengan air, membentuk molekul tidak stabil yang disebut dengan asam karbonat. Ini menjadi stabil dengan melepas ion hidrogen dan menjadi bikarbonat. Opsi ion hidrogen ini ke dalam air yang mengurangi pH air menuju posisi yang lebih netral, lebih dekat ke ujung asam dari skala pH, sehingga meskipun lautan tidak menjadi asam, mereka semakin dekat dengan keasaman daripada sebelum industrialisasi. Keberadaan pengasaman air laut terjadi di beberapa wilayah lautan di dunia, dan tidak semua laut terdampak oleh pengasaman air laut. Bahaya dan dampak pengasaman laut bagi lingkungan. Turunnya pH air laut menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap makhluk hidup di dalam ekosistem laut. Asidifikasi secara tidak langsung dapat menghancurkan ekosistem laut dan mengancam produktivitas perikanan. Hal tersebut terjadi karena berkurangnya persediaan karbonat yang berdampak pada air laut yang menjadi korosif dan dapat melarutkan cangkang, melemahkan pertumbuhan hewan laut, dan terumbu karang beserta jutaan spesies hewan laut yang bergantung kepadanya. Peningkatan konsentrasi karbon dioksida dan suhu sebagai komponen utama pengasaman laut dapat mempercepat pemutihan atau bleaching dan menghambat pertumbuhan pada kerang, yaitu skala 6,2 sampai 8,2. Selanjutnya berpotensi mengakibatkan kerusakan dan pemutihan karang. Dan dampak yang paling mengkhawatirkan adalah semakin menurunnya jumlah ikan yang dapat ditangkap oleh nelayan akibat habitatnya rusak. Penyebab dari pengasaman laut yaitu peningkatan konsentrasi karbon dioksida atmosferik akibat aktivitas manusia sehingga terjadinya penurunan kadar pH air laut. Karbon dioksida hasil aktivitas manusia secara umum terbagi sekitar 50% berada di atmosfer dan selebihnya tersimpan di laut. Karbon dioksida memiliki presentasi yang relatif kecil dalam atmosfer bumi, yaitu hanya sekitar 0,33%. Namun, seiring berjalannya waktu, kadar karbon dioksida tersebut cenderung mengalami peningkatan yang dikarenakan oleh aktivitas pembunuhan hutan, pembakaran hutan, serta pembakaran bahan bakar fosil. Zat yang dapat ditimbulkan oleh pengasaman laut dapat kita lihat pada reaksi kimia yang terjadi pada proses pengasaman laut seperti pada gambar di samping, yaitu CO2 ditambah H2O menghasilkan H2CO3. Dengan penjelasan, CO2 merupakan karbon dioksida dapat menjadi asam ketika bereaksi dengan air atau H2O sehingga disebut dengan oksida asam, yang menghasilkan H2CO3 atau yang biasa disebut dengan asam karbonat yang merupakan suatu asam lemah dan sedikit terionisasi menghasilkan H+ atau ion hidrogen, yang mengindikasikan larutan tersebut bersifat asam menurut teori asam basa Arrhenius. Akibat dari reaksi ini, yaitu air laut menjadi kekurangan persediaan karbonat atau CO3-2- akibat dari pembentukan ion bikarbonat. Maka dari itu, kita perlu untuk menjaga ekosistem laut agar tetap seimbang sehingga kita dapat terus menerima banyak manfaat yang disediakan olehnya. Mari kita jaga laut bersama, karena laut adalah masa depan.